Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Chandra Diki Purnama, Dani Reza Farid, dan Elsa Syahrika Salmaria yang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Iza Ijtama'a al-halal wa al-haram guliba al-haram. Yang pertama, konsep teori kaidah iza ijtama'a al-halal wa al-haram guliba al-haram. Maksudnya, apabila halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah haram. Kaidah ini memaparkan suatu kasus jika ditemukan bersatu antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Ini terjadi karena masalah yang haram itu sudah pasti menyimpan kerusakan, baik langsung maupun tidak langsung. Secara umum, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum halal, haram, dan ijtima, atau percampuran keduanya. Penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah halal. Yang dimaksud di sini adalah hal yang mubah, bukan hal yang wajib. Sesuai dengan konsensus ulama, jika terdapat perkara halal dan haram berkumpul, maka maslahat berupa kewajibanlah yang harus dijaga. Sementara dalam kaidah ini yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya. Yang kedua adalah haram. Dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dalam ilmu fikih secara umum. Artinya segala sesuatu apabila dikerjakan mendapat siksa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang ketiga adalah ijtima atau berkumpul. Mengenai batasan ijtima atau percampuran unsur halal dan unsur haram, menurut Syekh Yasir Al-Fadani, tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai halal itu. Oleh karena itu, ijtima antara halal dan haram yang diperhitungkan adalah ijtima dalam asumsi pelaku, bukan pada kenyataan di lapangan atau fakta praksis. Dengan demikian, halal dan haram sudah bisa dinilai berkumpul. Ijtima
pembahasan selanjutnya yakni bab 2, dasar hukum iza ijtima al halal wa al haram guliba al haram, yang mana dasar hukum utamanya yakni Quran surat Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir, yang artinya tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Narasi serupa juga terdapat pada Al-Baqarah ayat 25 dan Al-Jaziyat ayat 13, yang mana mempunyai garis besar yaitu dasar hukum dari segala hal termasuk dalam hal bermuamalah adalah boleh, yaitu al-asl fi al-asya al-ibaha. Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh fuqaha bahwasanya sesuatu yang diciptakan pada dasarnya mempunyai status halal dan diperbolehkan, tidak ada yang haram. Namun suatu unsur atau materi akan menjadi haram jika diketemukan hadis dan syari yang benar-benar melarang dan membahasnya. Adapun jika hadis yang mengharamkan mempunyai derajat dhaif, maka hukumnya kembali ke awal, yakni boleh atau al-ibahah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Maka dalam hadis ini mengandung suatu makna yang gamblang bahwasanya jika suatu materi yang mengandung unsur keharaman dan sebagian yang lain mengandung unsur yang halal, maka pasti unsur yang haram tersebut akan lebih kuat atau dominan. Untuk menjelaskan hukum percampuran antara yang halal dan yang haram, ulama mengungkapkan kaidah jika bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram, atau iza ijtima al halal wa al haram guliba al haram. Kita dapat memberikan contoh sedikit bahwasanya seperti dalam kasus ada sebuah toko daging yang menjual daging babi dan sapi. Saat pemotongan menggunakan pisau dan alas potong yang sama, maka dengan itu hukum daging sapi tersebut menjadi haram karena efek haram yang lebih dominan timbul dari hewan babi tersebut. Dalam disiplin ilmu kaidah fikih, kita akan menemukan sebuah kaidah yang menjadi objek kajian kita yang substansinya mirip dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Inna jattama al halalu wal haramu huliba al haram, yang artinya jika sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Kaidah ini memiliki pengertian, yaitu unsur atau materi yang berbeda, yakni yang halal maupun yang haram itu akan membuat yang halal menjadi haram, meskipun jika kita menalar dan menghitung kadar daripada keharaman itu lebih sedikit. Itu pula menjadi salah satu bentuk kehati-hatian umat Islam sebelum menggunakan atau mengonsumsi barang ataupun hewan yang kategorinya meragukan syubhat. Pendapat Al-Subki tentang kaidah iza ijtima al halal wa al haram guliba al haram termasuk hadis sahih secara substantif, meskipun hadis yang dijadikan rujukannya dilihat dari segi jalur periwayatannya bersifat lemah. Dijelaskan jika terdapat perbedaan yang kontradiktif antara dua hadis yang mana satunya mengatakan haram dan salah satu daripadanya mengatakan halal, maka sepatutnya kita mendahulukan yang haram. Iza ta'arodaha dalilani ahaduhuma yaqtadi al-tahrim wa al-akhar yaqtadi al-ibaha kuddima al-tahrim fi al-asah. Itu kaidahnya. Lalu dikarenakan juga untuk melindungi umat dari keburukan daripada zat haram tersebut dan juga bentuk kehati-hatian atau ikhtiyat, kaidah fikih iza ijtima al halal wa al haram guliba al haram memiliki keterkaitan tentang kaidah dalil yang bertentangan, ta'arud al-adillah. Kaidah ini dapat diimplementasikan pula dalam sebuah kasus seperti berikut.
Ada sebuah riwayat dalam hadis riwayat Abu Daud dari Haram Ibnu Hakim tentang istri yang sedang haid. Apa yang dilakukan ketika istri yang sedang haid? Rasulullah menjawab, dari pusar ke atas, yang bahasa Arabnya laka min al-ahadi ma fauqa al-izhar. Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an meriwayatkan hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah segalanya kecuali bersetubuh. Maka dari ini fuqaha yaitu Imam Suyuti berpendapat, pilihlah hadis yang pertama karena lebih kuat dan lebih aman jika dilakukan tidak menyalahi keduanya. Mungkin itu dari bab 2 ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, untuk penjelasan berikutnya adalah mengenai penerapan kaidah ijma al-halal wa al-haram, riba al-haram, di mana saya nanti akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang penerapan kaidah tersebut. Yang pertama adalah apabila terdapat dua bejana. Bejana pertama berisi daging bangkai dan bejana kedua berisi daging sembelihan. Apabila kita tidak mengetahui di mana yang berisi daging bangkai dan di mana yang berisi daging sembelihan, maka untuk kondisi ini kita tidak diperbolehkan memilih salah satunya dengan alasan terdapat daging halal di antara kedua bejana tersebut. Karena apabila terdapat kondisi seperti ini, maka ketentuan yang paling dominan adalah unsur haramnya. Selanjutnya adalah pakan hewan ternak yang dimana dalam pakan itu diberi vitamin yang terdapat barang haram, maka hukum mengonsumsi hewan ini adalah haram karena hewan tersebut mengonsumsi pakan yang mengandung bahan haram. Nah, dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi, maka bisa kita pahami bahwa apabila halal dan haram telah mengalami pencampuran dan sulit untuk membedakannya atau memisahkannya, maka hasil dari pencampuran itu adalah haram. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan dari sisi kehati-hatiannya terhadap hal-hal yang bersifat subhat. Kaidah ijma al-halal wa al-haram riba al-haram ini dapat diaplikasikan untuk benda halal dan haram yang bersifat cair atau larut yang sulit untuk dipisahkan. Penjelasan selanjutnya adalah pengecualian dari kaidah ijma al-halal wa al-haram riba al-haram, di mana nanti saya juga akan memberikan beberapa contoh dari penerapan kaidah ijma al-halal wa al-haram riba al-haram ini. Yang pertama adalah mengenai binatang yang mati karena anak panah. Nah, di kondisi seperti ini bisa ditemukan dua kemungkinan. Yang pertama adalah hewan tersebut luka karena terkena anak panah yang mengakibatkan hukum kehalalannya, ataupun binatang tersebut telah jatuh ke tanah. Jika terdapat kondisi seperti ini, maka yang kita ambil adalah binatang tersebut halal. Mengapa? Karena kejadian ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, hukumnya ma'ruf. Contoh selanjutnya adalah apabila Anda mendapat suatu hadiah dari orang lain dan belum diketahui apakah hadiah itu dibeli dari uang halal atau uang haram. Nah, di kondisi seperti ini, apabila kita tidak tahu tentang kebenarannya, maka kita diperbolehkan untuk mengambil barang tersebut. Dan kondisi seperti ini adalah halal atau diperbolehkan. Dari beberapa contoh yang sudah saya sebutkan, maka bisa kita pahami apabila penerapan dari pengecualian kaidah ijma al-halal wa al-haram riba al-haram ini untuk beberapa kasus kita bisa melihat dari kondisinya.